masuk surga. Iya, makanya dengar, kalau dia bertobat dan percaya, dia masuk surga. Maksudnya yang membunuh Yesus itu masuk. Iya. Kalau dia bertobat, dia percaya, dia masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang membunuh Tuhan Yesus, dia bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, kalian tidak masuk surga. Kalian tidak berarti Halo, dia masuk Kakak. surga, kan? Berarti Dia Yesus kalau bertobat, menghalalkan dia pembunuhan. bertobat. Begitu. Kalau dia Yesus bertobat, menghalalkan pembunuhan. Sementara kalau dia kita bertobat, Tuhan kakak di perjanjian cantik. lama, Halo, kenapa sih panik, kakak? Halo, kakak. dulu hukum dilarang membunuh. Halo, Kenapa kakak. pembunuhan Halo. dihalalkan untuk Oi. untuk menyelamatkan Aduh, ini kita? panik banget. Kakak, kalau bertobat kita masuk surga. Kalau bertobat masuk surga. Masa dia bertobat? Dia tidak Loh. berdosa kalau dia tidak bunuh Yesus. Dia bertobat. Selamatkan. Kakak juga ikut menyelipkan Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Waktu itu kenapa? Walau mau berlahir, kamu kan orang berdosa, kan? Kamu orang berdosa, apa orang suci? Saya mau tanya. Kakak orang kamu itu kakak orang suci. Berapa lama di Kristen kamu? Sudah lama. Kakak orang suci. Kamu sudah kakak berapa orang lama suci. di Kristen? Kamu sudah berapa lama Iya. murtad? Kamu sudah berapa lama di Kristen? Sudah berapa lama? Aduh, saya itu dipanggil dari gelap kepada terang. Terangnya Tuhan Yesus. Berapa lama kamu masuk Kristen? Aduh, Mbak Ike dengar dulu, Mbak Ike dengar. Gak usah panik. Kenapa panik? Loh, masuk surga kan? semua manusia sudah berdosa, kakak. Mau membunuh, mau apa, semua berdosa, kakak. Semua kita berdosa. Loh, kenapa kamu ini jadi panik, kakak? Kamu kan bertanya di sini. Dua saja. Jika bertobat, diampuni Tuhan Yesus, kakak. Itulah kasihnya. Karena Iya, dalam video ini kita melihat bahwa ada wanita yang marah-marah, kesurupan karena tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari para apologet. Artinya dia bertanya kepada para apologet tentang Yesus, tentang kematian Yesus, tetapi yang dia harapkan adalah jawaban sesuai dengan keinginannya. Sehingga ketika para apologet ini menjawab sesuai dengan firman Tuhan, dia menjadi marah-marah, tidak terima. Nah, seperti apa video ini? Mari kita simak bersama-sama dan mari kita tanggapi bersama-sama dan berikan komentar supaya mereka yang tidak paham, yang mau bertanya bisa dapat mengerti, sehingga ketika bertanya maka harus siap untuk menerima jawaban. Namanya bertanya berarti kan tidak mengerti. Untuk mencari pengetahuan, bukan memframing, bukan berarti bertanya, tetapi jawaban harus sesuai dengan keinginannya. Seperti seorang guru yang bertanya kepada murid, maka murid harus menjawab sesuai dengan apa yang guru tahu. Tetapi dalam hal ini mereka sebagai murid dan guru adalah para apologet atau orang-orang Kristen itu sendiri. Nah, seperti apa? Silahkan simak sampai selesai. ya, selamat malam, Mbak Ike. Langsung buka kamera. Udah buka. Selamat malam, Mbak Mika. Belum buka, Mbak. Belum nampak mbaknya. Wow. Iya. Iya. Itu living kemana kamu? Iya, di sini. Sudah ya. Belum, Mbak. Di save, Mbak. Kalau udah dibuka, kan dibuka kamera itu di bawahnya. Oke. Silakan, Mbak. Selamat malam buat Mbak Mikana. Assalamualaikum. Ya, malam juga. Buat teman-teman muslim yang lagi nonton, bisa ndak? Saya nih sudah lama ngikutin Mbak Mikana. Jadi saya fokus mau nanya ke Mbak Mikana dan Mbak Mikana aja yang jawab. Jadi kalau bisa berdua aja kita sesama perempuan. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya nonton aja gitu ya. Kalau perlu. Atau saya jadi cheerleadernya. Gitu, Mbak. Iya ya. Saya minta maaf. Saya juga terima kasih sudah dinaikkan. Ini saya melihat dari judul ya. Judul Yesus adalah Allah. Mungkin diberi dulu penjelasan dari mana Yesus adalah Allah, ya.
Tidak. Oke. Gini, saya tidak mau membanding-bandingkan agama sekarang, agama saya dengan agamanya Kristen. Saya hanya fokus mau bertanya tentang agama. Ya, Mbak, ya, oke, Mbak. Sudah ada perdebatan ya. Iya. Jadi kenapa saya tulis di sini Yesus adalah Allah? Karena memang betul Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan ada dasarnya. Nah, kita harus belajar dulu kata Allah itu muncul di abad keberapa? Kata Allah itu muncul di abad keempat, berasal dari bahasa Aram, ya, di mana Kristen Aram sudah menyebut Yesus itu Allah, ya, Allah, Elah, ya, dan juga Kristen Syria, Kristen Arab sudah menyebutkan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa jauh sebelum abad ke-6, ya. Nah, kata Allah ini diserap dari kata Elohim, di mana kata Elohim ini adalah sesembahannya orang Israel. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah oleh orang Israel, ya. Elohim ini adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sendiri yang berfirman sebelum datang berkenosis, dia berfirman kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu dia adalah Elohim, ya, Elohim yang Maha Kuasa. Kemudian juga di Yesaya 44 ayat 6, dia berfirman kepada Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku, ya, tidak ada Elohim selain aku. Nah, itu pula yang dia firmankan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu firman Tuhan Yesus, kakak cantik, bahwa dia adalah Elohim atau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada Allah selain dia. Karena di dalam kepercayaan Yahudi itu Allah itu sama dengan Bapa. Itulah kenapa ketika Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, langsung reaksi Yahudi itu marah. Kalau kita baca selanjutnya, Tuhan Yesus mau dilempari pakai batu. Tuhan Yesus menyatakan, kenapa kamu mau melempari aku pakai batu? Lalu orang Yahudi mengatakan, kamu menghujat Allah. Allah ini sama dengan Bapa, ya, Elohim. Kamu menghujat Allah, kamu menyamakan diri dengan Bapa itu sendiri. Nah, itu perkataan dari Yahudi. Tapi apakah Tuhan Yesus berdusta? Tidak. Memang dia adalah Bapa itu sendiri, dia adalah Elohim atau Bapa itu. Terbukti dari karya-karya dan perbuatannya, di mana hanya dia sendirilah yang bisa mematahkan kutuk kematian. Dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia membawa tawanan-tawanan. Dia bangkit pada yang ketiga, dan yang dibebaskan juga dari alam maut itu mereka bangkit. Siapa yang bisa melakukan itu? Itu hanyalah pekerjaan Elohim atau Allah yang Maha Kuasa, dan terbukti Tuhan Yesus melakukannya. Ya, seperti itu kakak cantik. Ya, makasih ya atas penjelasannya. Bisa ya saya bertanya lebih lanjut lagi ya. Silakan kakak. Kita kan manusia, dunia ini kan diciptakan sebelum zamannya Yesus. Jadi itu sama zaman Taurat ya, hukum Taurat ya. Jadi dia kan mulai dari Kejadian. Jadi dari Kejadian itu kan yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada Yesus ya waktu itu. Dan di perjanjian lama tidak pernah saya temukan kata Yesus gitu. Jadi kira-kira bagaimana Yesus, Allah bisa menjadi Yesus, Yesus bisa menjadi Allah gitu. Oke, Kak Ike, saya luruskan dulu ya. Kak Ike mengatakan, memangnya kakak Ike ini sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Atau paling tidak Kejadian sampai Malakhi sudah baca kakak? Saya belum, saya sudah pernah baca tapi saya tidak hafal. Saya tidak tanya kakak hafal, tapi saya tanya udah baca? Sudah. Kenapa kakak tidak kenapa kakak bisa menyimpulkan tidak ada tertulis nama Yesus di perjanjian lama, sementara ada loh kak? Di mana bisa? Di Mazmur 98 ayat 2. Makanya kan saya tanya,
Saya mau tanya kan gitu, karena saya tidak ikuti mungkin semuanya, makanya saya mau tanya kira-kira ada di mana, biar kita nyambung lagi. Oke, jadi kata Yesus ya dalam bahasa Indonesia, Yesua dalam bahasa Ibrani atau Yehosua. Yesua itu sama saja ya, Yesua, Yehosua sama saja. Nah, sebenarnya banyak ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama nama Yesus tertulis atau Yesua. Tapi saya kasih satu contoh saja yang tertulis ayatnya di itu Mazmur 98 ayat 2. Oke, langsung saya tunjukin ayatnya ya saudaraku ya, supaya dipikir orang nanti karena asumsi gitu ya. Tidak, saya tidak asumsi. Saya langsung tunjukkan saja namanya tertulis di Mazmur 98 ayat 2. Karena Yesua ini adalah ya Tuhan penyelamat. Arti Yesua adalah Tuhan penyelamat ya, Tuhan keselamatan kita. Yesua, Oke. Yesua, maksudnya saya mau tanya yang Yesusnya bukan Yosuanya, Yesus gitu. Kakak, Yesus itu artinya keselamatan, Tuhan keselamatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan Yesus, dalam bahasa Ibrani Yesua, Kak. Jadi kita langsung tunjukin bahasa aslinya, Kakak, bahwa ada nama Yesus tertulis, gitu loh. Ya, terus. Iya, oke nih saya kasih tahu ya, Yesua. Kak Mikana, aku izin turun ya. Udah kebetulan jam 1 ya. Oh ya, oke ya. Tuhan berkati, sukses selalu Kak Mikana. Untuk Kak Ike juga salam toleransi dari kita ya. Iya. Thank you Kak Ike. Oke, ini bisa dilihat ya. Mazmur 98 ayat 2. Di sini ada tertulis Hodia Yahweh Yesua. Yesua ini ya, Yesua ini Yesus dalam bahasa Indonesia. Yesua toh ya, Yesua. Jadi ada namanya Kakak tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama karena Yesus itu atau Yesua itu artinya adalah keselamatan. Jadi Mbak Mikana bisa ya saya. Itulah titik sebenarnya Oke, itulah titik kelemahannya. kelemahan apa Kak? Kenapa tidak pakai bahasa itu aja Joshua? Jadi kitab itu jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar dia jangan tumpang tindih, jangan dia rancu gitu. Bukan tumpang tindih Kakak, memang arti nama Yesus itu keselamatan Kakak. Yahweh keselamatan, Tuhan keselamatan. Makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah Tuhan keselamatan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Tuhan keselamatan yang menyelamatkan kita. Nah, bukan tumpang tindih Kakak, makanya itu ya kita ini bisa mempelajari bahasa aslinya. Kenapa diterjemahkan Kakak? Supaya semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, tadi kamu katakan Yesus sebelum zaman Yesus. Loh, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Artinya ya, kemuliaannya sudah ada. Artinya Tuhan Yesus itu ada sejak dalam kekekalan, melingkupi segala sesuatu. Makanya kalau kita baca Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan ya. Siapa ini dia ini? Dia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus telah pencipta segala sesuatu. Seperti yang tertulis juga di Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk dia dan untuk dia ya. Oleh dia dan untuk dia. Makanya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 itu kata Allah di situ, kata Elohim di situ merujuk kepada Tuhan Yesus, bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga di Yesaya 44 ayat 24, dia adalah raja dan penebus. Dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mendampingi dia, dia sendiri yang menciptakan. Jadi jangan menggunakan diksi sebelum zaman Yesus. Loh, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi Kakak. Dia sendiri yang datang berkenosis. Kenosis itu ya, sebenarnya tidak ada bahasa kita ini untuk menggambarkan kenosis ini, tapi kita bisa artikan mengosongkan diri sendiri. Artinya Allah yang Maha Tinggi itu datang berkenosis dalam rupa manusia. Gitu Ya, Kakak cantik. saya ini kan hanya bertanya hal-hal yang sederhana. Toh kalau Yesus itu dia adalah Allah, toh kalau dia ya ada Tuhan yang Maha Kuasa, lo kenapa dia bisa disalibkan itu? Gitu. Iya.
Kenapa Oke. dia bisa menghinakan dirinya, disalib, dipukul segala macam? Toh kan dia maha kuasa. Ya tinggal dia bicara aja, dia mau memaafkan manusia, kan tinggal dia hapus saja dosanya kalau dia mau menghapus gitu. Kalau dia maha kasih, maha kuasa, kan tidak perlu menghinakan diri. Harus dipukul segala, diseret segala, kan gitu. Kalau memang dia adalah Allah gitu. Oh, Iya, oke. gimana? Oke, saya yakin dan percaya Mbak Ike ini orang pintar ya. Oke, saya mau tanya sama Mbak Ike. Tuhan bisa nggak menarik hukumnya? Tuhan bisa nggak menyangkali firman-Nya? Allah. Iya, Tuhan Allah lah atau apa gitu. Bisa nggak mengingkari atau membatalkan hukumnya? Tuhan tidak pernah menyangkali karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Oke, betul, Allah betul. tidak mungkin berdusta, dia tidak mungkin menyangkali. Betul sekali, betul sekali. Iya. Saya setuju. Oke, jadi gini Mbak Ike. Mungkin bisa di-mute dulu Mbak, soalnya kenapa suaraku ini ya? Balik ke aku sendiri. Oke Mbak Ike mungkin di-mute dulu Mbak. Nanti kalau ada mau respon nanti bisa dibuka mute. Mute-nya dibuka Mbak, bukan itu kameranya. Loh. Oke, saya mute dari sini saja ya. Oke, sudah Mbak. Mbak dibuka lagi. Oke, tadi sudah sepakat ya sama Mbak Ike dan juga teman-teman semua pasti sepakat juga bahwa Tuhan Allah itu tidak akan pernah menyangkali firman-Nya, tidak akan pernah membatalkan hukumnya. Nah, Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Dan Tuhan itu adalah yang sempurna. Dia tidak akan pernah menciptakan manusia untuk mati, tetapi dirancang untuk hidup kekal. Namun Tuhan juga memberikan hukum. Walaupun kita diciptakan diberi kehendak bebas atau free will seperti yang tertulis di Kejadian 2 ayat 16, tapi Tuhan juga punya hukum atau peraturan atau larangan. Nah, begini larangannya atau hukumnya ya. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini hukum. Pada saat engkau melanggar atau memakan buah pohon pengetahuan, pasti engkau mati. Itu kan ke Adam dan Hawa. Ya, sabarlah kakak. Saya kan mau jelasin kenapa Tuhan Yesus disalib. Oke, ini hukum, ini larangan, ini firman Tuhan kekal abadi. Tadi kita sudah sepakat bahwa ini tidak bisa ditarik kembali. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum ini di Kejadian 3, di mana dia disesatkan oleh iblis, sehingga Tuhan itu maha adil, hukum ini berlaku bagi Adam dan semua keturunannya. Firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 sampai 19. Oleh karena engkau telah melanggar hukum atau oleh karena engkau sudah berdosa, maka bumi ini terkutuk oleh karena dosamu dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Makanya Adam dan semua keturunannya mengalami kematian. Nah, kita sudah mati. Apakah Tuhan bisa begitu saja mengampuni? Oh, sudahlah Adam, engkau kubangkitkan dan semua keturunanmu hidup kekal. Hukumku di Kejadian 2 ayat 17 saya tarik kembali. Apakah Tuhan seperti itu? Dia mau menyingkari firman-Nya? Oke, paham. Jadi begini, berarti Yesus itu mati, disalib, sudah skenario. Oke. Karena atas kuasanya dia sudah menskenariokan yang mana dia harus mati, dia harus disalib untuk menebus dosa manusia, begitu ya? Oke, sabar kakak, biar saya lanjutkan lagi. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kan hukum Tuhan kekal abadi. Jadi Adam dan Hawa mati. Di Kejadian 2:17, kita berhutang nyawa kepada Tuhan supaya kita bangkit lagi. Harus ada nyawa yang kudus menggantikan nyawa kita. Ya. Dan supaya kita bisa bangkit lagi harus ada darah yang kudus. Kenapa harus darah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa, ya. Kejadian Imamat 17 ayat 11. Nah, Oke. pertanyaannya, darah siapa yang kudus yang bisa membangkitkan kita? Karena kita sudah terkutuk kembali menjadi debu tanah, harus ada darah yang tertumpah supaya kita bisa bangkit lagi.
Oke. Sebab Tuhan itu maha adil. Nah, karena tidak ada lagi yang kudus, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sudah terpisah dari Allah dan juga kita kembali menjadi debu tanah. Nah, oleh karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hukum Tuhan ini, karena Dia maha adil, maka hukum itu berlaku bagi Adam dan Hawa dan keturunannya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus Kristus juga adalah Tuhan Allah yang maha kasih. Oke. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam rupa manusia, Allah yang maha tinggi itu tidak datang dalam rupa manusia memberikan pengampunan di atas kayu salib, Dia tidak rugi. Ingat sekali lagi, Dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang maha kuasa, Allah yang bertahta dalam kerajaannya. Bentar dulu kakak, belum selesai kakak. Iya. Harus ada yang membuka kunci maut ini Pak kakak, dengan darah yang kudus. Harus ada supaya terbuka supaya kita bangkit. Nah, tetapi oleh karena besarnya kasih-Nya bagi kita untuk seluruh dunia ini, maka Dia datang. Yaitu di Kejadian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu maha pengasih dan maha pengampun. Dia memberikan pengorbanan di atas kayu salib, sehingga ketika Dia disalib, darahnya itu tertumpah ke bumi. Tanah ini terbuka, ya. Dunia kematian itu terbuka, sehingga Dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia membebaskan tawanan-tawanan yang sudah mati di sana, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka juga ikut bangkit. Nanti silakan baca Matius 27 50 sampai 53. Kuburan-kuburan banyak terbuka dan mereka bangkit. Sekarang mereka ada di surga. Mbak Mikana, saya tanya, saya sudah paham. Iyalah, saya mengakui apa yang Mbak Mikana bicarakan tadi. Taruhlah seperti itu ya, yang mana Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Kalau Dia tidak mati, berarti dosa kita tidak tertebus kan, gitu. Ya begitu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, kita selamanya mati sia-sia. Kita terkutuk di dunia kematian. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan. Karena Tuhan tidak bisa membatalkan hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Terakhir ya, saya tanya nih. Ya. Kalau Dia tidak mati, berarti kita tidak tertebus. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 16, jika Kristus tidak bangkit, kita tidak ada kebangkitan. Tidak ada yang bangkit kakak, semua manusia mati terkutuk dalam dosanya. Tetapi kenapa Tuhan mau memberikan itu? Karena begitu besar cinta kasih-Nya bagi kita, anak-anaknya sudah mati. Berarti yang membunuh Yesus ini masuk surga adalah manusia. Masuk surga atau masuk neraka? Yang membunuh Yesus ini masuk surga atau masuk neraka? Oke, saya jawab kakak cantik. Yesaya 53 ya. Saya baca ayatnya. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kakak cantik, oleh karena tadi saya sudah jelaskan, Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa-dosaku, oleh karena dosa-dosamu, oleh karena dosa seluruh manusia. Saya yang membunuh semua dunia ini, yang membunuh. Saya tanya, yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Karena kalau tidak, Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak mati. Iya, dengar dulu kakak cantik. Dengar dulu kakak cantik. Dengar dulu kakak cantik. Dengar. Tadi saya sudah baca. Iya Tuhan tolong. Kakak cantik dengar. Tadi di Yesaya 53 sudah saya baca firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tersalib. Loh, kenapa panik kakak? Saya kan mau tanya. Dengar dulu kakak, dengar dulu. Dengar dulu, please. Masuk surga atau masuk kakak, neraka? halo. Membunuh Yesus. Halo kakak, dengar dulu. Tuhan Yesus Kristus tersalib berdasarkan firman Tuhan di Yesaya 53. Semua oleh karena dosa-dosa umat seluruh manusia, kakak cantik. Dosa-dosa kitalah yang telah menyalibkannya. Tapi ingat firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita bertobat. Kita bertobat. Ya, ada firman Tuhan. Kita siapa yang menyalibkan? Dengar dulu. Itu kamu juga saya belum lahir. Halo, belum lahir. Mbak Ike. Menyalibkan dia siapa? Mbak Ike, kenapa panik? Dengar dulu Mbak Ike, inilah. Katanya tadi bertanya. Panik. Saya tanya,
Iya, dengar. Bunuh Yesus itu maksudnya Yang menyalibkan Tuhan Yesus seluruh umat manusia sesuai dengan firman Tuhan Yesaya 53, karena kita semua sudah berdosa, kakak cantik. Saya mencari kebenaran, jawab masuk surga. Iya, makanya dengar, kalau dia bertobat dan percaya, dia masuk surga. Maksudnya yang membunuh Yesus itu masuk. Iya. Kalau dia bertobat, dia percaya, dia masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang membunuh Tuhan Yesus, dia bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, kalian tidak masuk surga. Kalian tidak berarti Halo, dia kakak. masuk surga, kan? Berarti Dia Yesus- kalau bertobat, Yesus menghalalkan dia pembunuhan. bertobat. Begitu. Kalau dia Yesus bertobat, menghalalkan pembunuhan. Sementara kalau dia di bertobat, Al-Quran, kakak di kakak Perjanjian cantik. Lama, Halo, kenapa sih panik kakak? Halo kakak. dulu hukum dilarang membunuh. Halo Kenapa kakak. pembunuhan Halo. dihalalkan untuk Hoi. untuk menyelamatkan Aduh, ini kita? panik banget. Kakak, kalau bertobat kita masuk surga. Kalau bertobat masuk surga. Masa dia bertobat? Dia tidak berdosa kalau dia tidak bunuh Yesus. Dia bertobat. Selamatkan. Kakak juga ikut menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Waktu itu kenapa? Walau mau berlahir, kamu kan orang berdosa kan? Kamu orang berdosa apa orang suci? Saya mau tanya. Kakak orang kamu itu kakak orang suci. Berapa lama di Kristen kamu? Sudah lama. Kakak orang suci. Kamu sudah kakak berapa orang lama suci. di Kristen? Kamu sudah berapa lama Iya. murtad? Kamu sudah berapa lama di Kristen? Sudah berapa lama? Aduh, saya itu dipanggil dari gelap kepada terang. Terangnya Tuhan Sudah Yesus. berapa lama kamu masuk Kristen? Sudah Aduh, Mbak Ike dengar dulu, Mbak Ike dengar. Gak usah panik. Kenapa panik? Loh, masuk surga kan? semua manusia sudah berdosa kakak. Mau membunuh, mau apa, semua berdosa kakak. Semua kita berdosa. Loh, kenapa kamu ini jadi panik kakak? Kamu kan bertanya di sini. Dua saja. Jika bertobat diampuni Tuhan Yesus kakak. Itulah kasihnya. Karena apa? Loh, harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan kakak. Kalian itu berdosa Harus ada semua, pertobatan. tidak terselamatkan. Lu kenapa Roma 3 ayat 23, semua sudah berdosa kakak. Ya, kakak orang suci. Saja ya. Kenapa kakak panik? Kakak nggak bisa membantah firman Tuhan kok panik? Saya tidak panik. Saya Ya, cuma terus? mau tanya. Dia Iya, saya sudah jawab. Jika bertobat dan percaya dia Mesias, dia akan masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang dia bertobat. Dia kan membunuh Loh, Yesus. kan harus ada pertobatan. Kan harus ada pertobatan. Kalian, Harus ada pertobatan. kenapa dia mau bertobat? Loh. Itu kan Jadi maksudmu? Ya kalau dia nggak mau bertobat, dia mati binasa. kalau dia tidak membunuh Makanya, Yesus, berarti makanya dia pemberitaan mati dan tidak pemberitaan salib diberikan. itu, Berarti kakak, umat kenapa kakak ini kejang-kejang ya? Tolong kan begitu Kak, saya. tadi awal-awal baik-baik bertanya, tapi kok akhir-akhirnya kok panik kakak? Tidak, masalahnya yang saya tanya tidak dijawab semestinya. Saya sudah jawab. Dia Saya menjawab sesuai kebenaran firman Tuhan kakak. Makanya ada firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui, dengar dulu kakak, nggak sopan kakak ini loh. Padahal udah lebih tua umurnya dari saya ya. Jika kita mengaku dosa kita, dengar kakak, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita itu bertobat kakak. Yang kita lakukan itu bertobat. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. yang membunuh Yesus dia tidak Ya. perlu bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, Bertobat kakak, buktinya ada yang menyalibkan Yesus. Di waktu itu mereka bertobat, mereka selamat kakak. Tapi kalau tidak bertobat, mati binasa lah kakak, ya. Mati binasa kalau nggak bertobat, nggak bertobat. kalian itu harus bersyukur Oke. kepada orang yang membunuh Yesus. Kalian harus Loh, bersyukur karena saya juga dia ikut tidak membunuh Tuhan kalian Yesus. terselamatkan. Kenapa dia Mbak harus Ike, bertobat? Kenapa dia harus bertobat? Mbak Ike, yang membunuh Tuhan Yesus itu seluruh umat manusia. Makanya yang saya lakukan itu adalah bertobat. Saya yang menyalibkan Tuhan Yesus, karena jelas firman Tuhan tadi Yesaya 53, dia diremukkan, dia tertikam, dia tersalib oleh karena kejahatan kita, oleh karena pemberontakan kita. Nah, yang saya lakukan sekarang bertobat kakak cantik, supaya kita itu selamat, bukan malah Ini fakta, jangan dibikin analisa, jangan dibikin kok analisa. Iya, karena kan di perjanjian baru. Oke, kakak, halo, kakak cantik, tolong ya,
hargai jawaban karena gini, saya itu menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kakak, bukan sesuai keinginan hatimu, ya. Iya. Terima kasih kakak cantik. Saya kan Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Saya membantah, saya tidak pernah membantah dengan. God bless you kakak cantik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Jadi saya tidak pernah membantah. Iya kakak cantik. Sesuai dengan Iya. kitab suci Anda. Saya sudah jawab berdasarkan kakak Yesus itu sudah dibunuh gitu kan, dibunuh. Berarti kasihan kalau yang membunuh Yesus itu dia harus masuk neraka kalau harus bertobat lagi. Dia telah membunuh Yesus untuk menanggung dosa semua orang Kristen. Kenapa dia harus bertobat? Tuh, dia harusnya dikasih penghargaan, dikasih medali oleh seluruh umat Kristen. Gitu. Karena kalau dia tidak membunuh Yesus, Yesus tidak mati dibangkit, kalian tidak terselamatkan. Oke? Gitu. Jadi harus coba dicerna dengan baik, pakai akal, pakai nafsu. sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan hatimu. Iya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu kakak. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Ya, di sini itu saya menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Saya ikut menyalibkan Tuhan Yesus ya. Jadi yang saya lakukan apa? Bertobat. Ingat firman Tuhan tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita dan kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan mengampuni ya. Tetapi kalau kamu tidak mengaku dosamu, kamu akan mati binasa. Makanya di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang dijatuhkan tadi di Taman Eden, yaitu di Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19 sampai Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ya teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman terhadap video ini dan juga terhadap ibu ini yang bertanya tetapi kelihatannya dia mau mengajari ya, bukan bertanya ini namanya. Ini seolah-olah tidak mampu menempatkan diri sehingga dia adalah gurunya dan kita adalah muridnya ya, seolah-olah kita ini adalah murid yang harus menjawab sesuai dengan guru. Berarti bahwa kita ini bukan orang Kristen, tapi yang orang Kristen adalah dia sendiri ya, sehingga dia sudah tahu jawabannya, sehingga kita ini harus jawab sesuai dengan keinginannya. Jadi saya kira ibu ini memang tidak bisa menempatkan diri. Oleh karena itu kita doakan Tuhan memberkati, membuka hatinya, karena sempat dia mengatakan bahwa karena hal yang dia tidak terima adalah ketika orang-orang yang membunuh Yesus ya harus dihukum ya, harus masuk neraka. Padahal dari apologet Mikana mengatakan bahwa kalau misalnya mereka bertobat maka mereka akan diselamatkan. Kita ingat perkataan Yesus di kayu salib, dia berkata bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang secara khusus iman Kristen, orang-orang yang membunuh Yesus itu karena memang mereka tidak tahu. Mereka karena hukum Taurat, mereka tidak tahu, mereka tidak percaya memang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mereka tahu adalah Yesus itu manusia. Jadi perkataan Yesus itu benar sekali, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Ya, kalau mereka tahu maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Jadi kalau soal penyaliban Yesus itu memang benar-benar harus terjadi. Mau dari siapapun, Yesus pasti akan disalibkan. Tetapi Yesus sudah tahu ya sebelumnya bahwa orang-orang ini yang akan membunuh dia ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa kenapa pelayanannya sebelum selesai, sebenarnya Yesus sudah hendak dibunuh tetapi belum waktunya, sehingga Yesus selalu menyingkir dan menyingkir. Jadi teman-teman, tentunya kita bagi orang Kristen tidak menjadi heran. Ibu ini mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang membunuh Yesus ya, bahkan sampai harus memberikan hadiah, medali karena sudah membunuh Yesus. Karena jika tidak membunuh Yesus maka
dosa kita orang Kristen tidak akan ditanggungkan, ya. Dan padahal apologet sudah mengatakan termasuk ibu adalah orang yang menyalibkan Yesus. Memang betul sekali, semua orang yang ada di muka bumi ini yang telah menyalibkan Yesus. Terlepas dari siapa yang mengangkat pisau dan membunuh, itu urusan kedua, tapi sudah mewakili manusia pada umumnya. Ya, demikian yang admin bisa dapat sampaikan. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini sehingga banyak orang menjadi belajar. Ya, sehingga kalau kita bertanya di room orang, kita harus mampu membawa diri bukan seperti orang yang lebih tahu, tetapi sebagai orang yang mau belajar. Jadi apapun penjelasannya, terima atau tidak, ya harus dengan sopan. Ya, demikian, sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Amin.